Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi tips ya sedikit, karena kemarin itu ada teman saya yang bertanya, katanya bagaimana sih caranya menghilangkan kerak membandel ya yang ada di kaca akuarium bekas ya teman-teman. Karena ya kita sudah sama-sama tahu ya, kalau orang-orang yang pensiun di perakuariuman ini rata-rata tank yang bekas dipakai itu hanya dibuang airnya saja tanpa dibersihkan ya teman-teman, kotoran-kotoran yang ada pada kacanya ya. Dan itu kalau lama kelamaan ya dibiarkan kering seperti itu, kotorannya akan menjadi kerak yang susah sekali untuk hilang ya teman-teman. Dan kebetulan saya punya tank kecil ya yang sudah berkerak juga, karena kemarin itu tanknya dipakai sama teman saya dan katanya ikannya dijual, lalu akuariumnya dianterin ya ke rumah ke sini, dan saya lihat ada keraknya sedikit teman-teman. Nah, jadi kebetulan ada contoh ya teman-teman, dan langsung saja saya akan perlihatkan ke teman-teman, walaupun tidak saya praktekkan langsung ya bagaimana caranya, tetapi dengan saya jelaskan sambil melihat contoh akuarium yang berkeraknya, saya rasa teman-teman pasti akan mengerti ya. Dan untuk teman-teman yang punya budget seperti saya ya, budgetnya itu sedikit ya teman-teman. Nah, kalau misalkan beli akuarium yang sudah jadi pastinya mahal, dan kalau misalkan yang bisa buat sendiri itu bisa lebih murah. Tetapi kalau yang nggak bisa membuat tank sendiri, ya solusinya beli akuarium second ya teman-teman. Dan untuk akuarium second sebetulnya masih bisa kita poles sedikit ya, supaya lebih bagus ya teman-teman, atau lebih bersih, dan setidaknya tidak sejelek yang waktu pertama kita beli ya teman-teman. Karena rata-rata kalau tank secondan itu pasti masih berkerak ya teman-teman. Kalau di toko-toko akuarium biasanya sudah dibersihkan juga ya, tetapi ada juga yang belum dibersihkan sama sekali ya. Oke, langsung saja kita lihat tanknya, sambil saya akan kasih tahu cara saya membersihkan kerak yang ada pada kaca akuarium ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada dua tank ya yang ukurannya sama ya teman-teman. Tank kecil cuman 15 cm kali 30 ya, untuk tingginya juga cuma 15 cm. Nah, ini yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini sudah saya bersihkan ya. Dan yang sebelah kiri, nah yang ini bisa teman-teman lihat ada kerak ya di belakang, belum saya bersihkan. Dan untuk contoh ya, karena akuariumnya ini waktu itu dipinjamnya langsung ya dua-duanya, otomatis ini untuk masa pakainya juga sama ya teman-teman. Dan ini bisa dibilang ya perubahannya sangat lumayan ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu seperti ini, bisa jadi bersih seperti ini ya teman-teman. Dan keraknya juga kemarin itu hampir sama ya, tidak ada yang lebih parah, pokoknya kurang lebih untuk kerak hampir mirip ya teman-teman, hampir sama. Dan saya punya contoh yang sudah saya bersihkan ya, dan ini yang belum saya bersihkan ya teman-teman. Dan cara saya yaitu hanya dengan menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi ya, tapi sikat giginya yang bekas ya teman-teman, jangan yang masih kita pakai ya. Nah, caranya itu tinggal kasih air saja ya, kita bisa pakai lap atau apa pokoknya. Nah, ini kasih air dulu ya, basahin dulu, tetapi jangan banyak-banyak ya teman-teman.
Lalu nanti pasta giginya kalau mau dioles langsung pakai tangan boleh, kalau misalkan mau pakai sikat gigi juga boleh ya teman-teman. Nah itu si pasta giginya langsung digosok-gosok saja ya ke kaca akuariumnya, dan kalau misalkan sudah merata kita tunggu dulu selama kurang lebih 15 menitan. Kita tunggu dan nanti tinggal dicuci saja ya teman-teman. Dan untuk hasilnya kita bisa keringkan pakai lap atau pakai apa ya, yang penting akuariumnya bisa kering ya teman-teman. Kalau sudah kering kita lihat, dan biasanya itu ada yang satu kali sudah langsung bersih seperti yang sebelah sini ya, ada juga yang harus 2 kali sampai 3 kali ya teman-teman. Dan untuk saya sendiri, saya pernah coba membersihkan tank 80 kali 40 itu hanya butuh setengah dari pasta gigi yang paling kecil teman-teman. Jadi sebetulnya itu tidak perlu banyak-banyak ya, yang penting sudah rata ya teman-teman. Kita gosok-gosok kacanya pakai pasta gigi. Dan untuk akuarium yang sekecil ini paling cuma segini teman-teman untuk pasta giginya ya, cuma sedikit sekali, dan hasilnya bisa lumayan ya, seperti baru lah, pokoknya bersih kacanya, walaupun ada hitam-hitam seperti yang itu ya teman-teman. Dan untuk yang warna hitam, nah itu kotoran yang sudah seperti menyatu ya, jadi kotorannya itu ada di lem ya teman-teman. Kalau kita gosok-gosok terus menerus takutnya malah jadi bocor ya. Nah kita biarkan saja yang seperti itu ya, itu kemungkinan besar lumut-lumut yang sudah tumbuh di lem akuariumnya ya teman-teman. Nah sebetulnya sangat mudah sekali untuk kita yang punya budget minim seperti saya ya. Nah itu kalau misalkan sudah tahu caranya, tidak perlu kita bingung-bingung lagi kalau misalkan kita mau tambah tank ya, karena dengan beli tank yang bekas pun bisa menjadi ya setidaknya lumayan lagi lah, nggak seperti yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita belum tahu, pasti kita beli tank second itu kita pasti pertimbangkan kotoran-kotoran seperti kerak yang seperti ini ya teman-teman. Nah kalau kita sudah tahu, jadi tidak akan perlu berpikir-pikir lagi ya teman-teman. Kalau misalkan di tank yang akan kita beli itu sudah berkerak ya, dan untuk kerak yang sudah menguning pun biasanya akan bersih lagi ya kalau misalkan sudah benar caranya, dan biasanya butuh pengulangan 2-3 kali ya teman-teman. Dan kalau misalkan saya sedang membutuhkan tank ya, lalu budget saya minim ya teman-teman, nah itu ketika saya sudah tahu caranya, saya jadi tidak harus mempertimbangkan apakah ada kerak atau tidak ya, yang penting tanknya tidak ada goresan. Nah itu sudah sangat lumayan sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa beli tank dengan harga yang minim ya, harga murah, dan minusnya hanya ada kerak, yang penting tidak ada goresan-goresan. Nah itu keraknya kalau kita sudah tahu caranya itu mudah sekali ya teman-teman. Dan untuk goresan-goresan ya, nah itu mungkin hanya butuh pertimbangan di bagian itu saja ya teman-teman, kalau kita sudah tahu untuk cara mengatasi keraknya ya teman-teman. Jadi untuk kerak itu sudah tidak usah jadi pertimbangan lagi ya. Dan oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan untuk tank yang ini saya juga akan bersihkan lagi ya, biar seperti tank yang ini, jadi kita lebih enak lagi untuk melihatnya kalau misalkan kita sudah isi ikan ya teman-teman. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.